فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kata beliau rahimahullah, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayatiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'l. Sungguh akan datang pada umatku sebagaimana yang telah terjadi pada Bani Israel. Setapak terompah kaki demi setapak terompah kaki. Maksudnya betul-betul persis. Ya. Jadi sebagaimana misalnya Bani Israel itu berjalan meninggalkan bekas-bekas tapak kaki dari terompah mereka, maka datang dari umat yang mengikuti persis seperti itu. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati may yasna'u dzalik. Sampai seandainya ada di antara mereka yang menzinai ibunya secara terang-terangan, akan ada pula dari kalangan umatku yang melakukan hal tersebut. Nasallallahu alaihi. Kemudian kata beliau, wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah. وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. Dan sesungguhnya Bani Israel telah terpecah menjadi 72 agama. Sementara umatku akan terpecah menjadi 73 agama. Semuanya dalam neraka kecuali satu agama. Qalu ma hiya ya Rasulullah. Mereka berkata, siapakah mereka wahai Rasulullah? Jadi perhatikan pertanyaannya ya. Bertanya siapakah mereka? Mau tahu orangnya. Tapi Nabi tidak sebut orang. Nabi sebut sifat. Beda ya antara orang dengan apa? Sifat. Kalau orang bisa aja meninggal, ikuti orang itu. Tapi kita beragama tidak mengikuti orang, tapi mengikuti sifat. Yang diikuti dari orang adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Iya. Hanya saja sifat mereka dalam beragama itu yang menjadi ukuran hingga hari kiamat. Maka Nabi SAW bersabda, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Iya. Ini hadits Abdullah bin Amr ada kelemahan. Ada rawi yang bernama Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi. Dan beliau ini dhaiful hadits. Hanya saja Syekh Al-Albani menguatkan hadits ini lantaran memiliki beberapa pendukung. Ya, dan ada hadits-hadits yang sahih ya dari Nabi SAW semisal dengannya. Akan datang lagi satu hadits disebutkan oleh penulis. Untuk hadits ini penulis memberikan ta'liq. Kata beliau, falyata'ammalil mu'minul ladzi yarju liqa'a Allahi kalam as-sadiqil masduq fi hadzal maqam. Khususan qauluhu ma ana alaihi wa ashabi. Kata beliau, seorang mukmin yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala hendaknya memperhatikan ucapan orang yang terpercaya, orang yang jujur lagi terpercaya, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di keadaan seperti ini. Khususnya sabda beliau, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Kata beliau, ya laha min mau'izatin law wafaqat minal qulubi hayah. Kata beliau, seandainya, kata beliau, betapa besarnya, betapa mendalamnya nasihat ini. Andai kata nasihat ini menepati hati yang memiliki kehidupan. Rawahu Tirmidzi. Hadits yang di atas itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Baik. Di sini saya poinkan 3 pembahasan ya. Yang pertama, al-hadar min tarkil Islam ba'dihi aw kullihi. Berhati-hati dari meninggalkan keislaman. Apa meninggalkan sebagian atau meninggalkan seluruhnya. Sebab itu masuk di dalam al-ikhtilaf wal iftiraq.
berselisih dan berpecah. Ini yang dicela di dalam hadis. Iya. Kemudian yang kedua, penegasan yang kedua dari hadis, akhdhu ba'did din wa tarku ba'dihi mujibut tafarruq. Mengambil sebagian agama dan meninggalkan sebagiannya, ini sebab terjadinya perpecahan. Sebab terjadinya perpecahan. Karena itu kalau setiap muslim dan muslimah tahu dan sadar kewajibannya dalam beragama, masuk di dalam Islam secara keseluruhan, maka mereka pasti akan bersatu di atas kebaikan. Ya, karena itu umat ini akan selalu ada di tengah fitnah, ujian dan cobaan kalau mereka tidak masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, karena itu konsep perbaikan di kalangan ahli sunnah itu jelas, konsep perbaikan. Bagaimana konsep perbaikan? Mengajarkan umat Islam yang benar. Sebab kalau mereka semuanya kenal Islam yang benar, mengamalkan Islam yang benar, maka akan hilang segala masalah mereka. Dan mereka akan bersatu di atas kebaikan. Iya. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga, ad-dukhulu fil islami kullihi bittiba'i ma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Ini poin yang paling pentingnya. Sekarang kalau ada yang bertanya bagaimana masuk Islam dalam secara keseluruhan, maka jawabannya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan itu dengan mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Karena mereka lah yang paling baik mengamalkan Islam ini, dan mereka lah yang dipilih oleh Allah untuk menyandang keislaman dan menyampaikannya. Karena itulah masuk ke dalam Islam secara sempurna adalah dengan mengikuti apa yang Nabi SAW dan para sahabatnya berada di dalamnya. Iya. Dan ini memang perlu diperhatikan ya, sabda Nabi SAW di sini banyak diulangi. Iya. Banyak diulangi. Ini hadits perpecahan ini hadits yang agung. Banyak sekali pelajaran dan faedah di dalamnya. Banyak pelajaran dan faedah di dalamnya. Ada buku-buku khusus yang ditulis oleh para ulama menjelaskan dan menerangkan tentang hadits ini. Karena itu siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Allah, hendaknya dia perhatikan sabda Nabi di sini. Khususnya sabda beliau, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ini yang ingin ditekankan oleh penulis sebenarnya. Bahwa inilah keislaman yang benar. Dengan itu seorang masuk ke dalam Islam secara keseluruhan.